Pemirsa, selain para menteri, Presiden Prabowo juga resmi melantik Wakil Menteri Merah Putih di Istana Merdeka Senin sore. Sekretaris Kabinet Merah Putih dilantik Presiden Prabowo Subianto Senin sore. Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan sumpah dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo yang diikuti para wakil menteri dan kepala badan. Presiden Prabowo kembali didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat melantik para wakil menteri Kabinet Merah Putih. Banyak tokoh akademisi dan profesional hingga artis mengisi Kabinet Merah Putih. Selain wakil menteri, Presiden Prabowo juga melantik mantan ajudannya, yakni Mayor Teddy Indrawijaya sebagai sekretaris kabinet. Usai melantik, Presiden dan Wakil Presiden juga berfoto bersama para wakil menteri di tangga Istana Merdeka. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Salam Rahmat di Istana Merdeka, Jakarta. Selamat sore, Salam. Bagaimana situasi usai pelantikan wakil menteri di sana? Ya, Reza, baru saja proses pelantikan terhadap Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto ini sudah berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Artinya ini memang untuk kegiatan pada hari ini sudah rampung dilakukan, di mana tadi Presiden Prabowo Subianto ini melantik sebanyak kurang lebih 56 Wakil Menteri dengan satu seskap. Setelah sebelumnya pada pagi hari tadi memang juga turut dilaksanakan begitu terkait dengan pelantikan terhadap 48 Menteri Prabowo Subianto dan juga 5 pejabat setara menteri. Selain untuk mengakomodir partai politik koalisi, bertambahnya jumlah kementerian di Kabinet Prabowo Gibran ini dilakukan untuk mengoptimalkan fungsinya supaya lebih bermanfaat untuk rakyat. Karena memang seperti kita ketahui bersama bahwa pada Presiden ke-7 yakni Joko Widodo memang kurang lebih di bawah 40 kementerian yang ada di Indonesia ini yang memang banyak sekali adanya penggabungan antara satu dengan hal lainnya begitu ya, sehingga ini memang dianggap oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa kementerian ini memang harus dipecah untuk bisa memfokuskan titik-titiknya untuk bisa memperbaiki keadaan yang ada di masyarakat begitu. Terutama juga terkait dengan keadaan ekonomi digital maupun juga ketahanan pangan yang memang ini masih diseriusi oleh pihak pemerintah. Dapat kami informasikan juga kepada Anda, Reza, dan juga pemirsa bahwa rencananya pada tanggal 25 hingga 27 Oktober mendatang, Presiden Prabowo Subianto juga mengagendakan begitu kegiatan bimbingan dan juga pelatihan yang akan berlangsung di Akademi Militer Magelang sebagai pembekalan bagi para anggota kabinet begitu ya, terkait dengan penjelasan perihal program kerja maupun juga program pemerintah selama 5 tahun ke depan. Yang artinya ini memang untuk pembekalan yang akan dilakukan di Magelang ini nantinya juga akan mensinergikan begitu antara satu kementerian dengan kementerian lainnya. Karena seperti yang kita ketahui bersama, Reza dan juga pemirsa, bahwa di Kabinet Merah Putih ini banyak sekali menteri koordinator begitu ya, yang memang artinya ini ada ketersinggungan begitu ataupun juga ada keterkaitannya antara satu kementerian dengan kementerian lainnya yang memang harus disinergikan untuk bisa memecah masalah yang ada di masyarakat ini. Reza. Ya baik, terima kasih Salam Rahmat melaporkan langsung dari Istana Merdeka, Jakarta. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, berikut kami hadirkan keterangan dari sejumlah wakil menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Dengan segenap kemampuan dan pengalaman kapasitas yang saya miliki, saya akan bekerja keras membantu Bapak Menteri Dalam Negeri Pak Tito untuk menjalankan perintah dari Presiden Prabowo Subianto, mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani, mewujudkan pemerintahan yang hanya bekerja untuk rakyat, memastikan bahwa semua uang rakyat kembali ke rakyat, tidak mampir ke kantong pejabat, memastikan juga bahwa seluruh aparat betul-betul bekerja secara profesional, melayani dengan hati. Dan dalam jangka waktu yang mendesak ini, tugas yang sangat penting adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada sampai pemungutan suara nanti, memastikan bahwa birokrasi netral, tidak memihak,
dan terus melayani warga tanpa terkecuali apapun itu latar belakangnya. Bro, happy banget. Apalagi dilantik bareng sama, bareng sama teman-teman Wamen semua, plus juga tadi ditemenin sama ibu saya, mertua saya, sama istri saya sih. Ya pengalaman yang nggak akan saya lupain seumur hidup. Jadi terima kasih sekali lagi buat Bapak Presiden, buat Mas Wakil Presiden yang sudah memberikan kepercayaan. Sudah pembagian tugas belum dengan Pak Menteri nanti? Ini udah dijemput nih, luar biasa nih. Saya kaget juga baru keluar langsung dijemput. Jadi fokus utamanya untuk Kementerian Kebudayaan ini apa? Sabtu yang lalu kita sudah kumpul ya, tapi lebih baik nanti Pak Menteri langsung yang akan mengucapkan fokus-fokusnya ya. Maksud saya yang akan menyampaikan fokus-fokusnya sih. Karena jujurnya kan baru pertemuan sekali ya, jadi belum tajam juga kan. Tapi yang jelas sih Pak Fadlizon sih luar biasa. Dia sudah punya begitu banyak rencana. Nanti kita tinggal pembagian tugasnya seperti apa dan langsung kerja. Siapa yang mendampingi? Ya, saya merasa sangat terharu atas kepercayaan dan amanah yang telah diberikan oleh Pak Prabowo dan tentu saja dari para rakyat Indonesia. Terima kasih sekali, tugas saya sangat berat, tapi saya berjanji untuk mengemban tugas dengan sebaik-baiknya. Sudah ada pembagian tugas bersama dengan wamen lain dan dengan Pak Menteri? Itu nanti Pak Menteri akan menjelaskan, tetapi tentu saja saya dengan Pak Menteri kebetulan memang sudah bekerja cukup lama bahkan sebelum ini, dan juga dengan Prof. Fauzan sudah berbicara dan kami siap menjalankan tugas ya. Kalau arahan khusus rasanya belum, baru secara global. Tentu harapan kita Indonesia bersama dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi jauh lebih baik lagi dan pada arah dan yang jalan yang tepat menuju Indonesia maju atau Indonesia Emas 2045 gitu. Sudah tahu nanti akan target kerjanya ke depan seperti apa di Sementara saya masih memahami bahwa dalam posisi saya sebagai wakil KSP ya mendampingi Bapak Kepala Staf Kepresidenan mengawal program-program pemerintahan. Kita tahu bahwa programnya Pak Prabowo ini kan targetnya tinggi, timnya juga banyak, tugasnya juga banyak, jadi perlu koordinasi. Kalau saya ibaratkan kabinet ini seperti konvoy lah, berangkatnya harus bareng, nyampainya juga harus bareng. Nah itu tantangan koordinasi dan sinkronisasi. Begitu deh kira-kira. Baik, kasih ya. Jumlahnya ada berapa sih? Apanya? KSP itu nanti? Sementara struktur yang saya tahu kan ada kepala, kemudian ada wakil, lalu dalam struktur yang dulu ada deputi, beberapa deputi, kemungkinan barangkali nanti ada perubahan, desain baru. Yang jelas kan salah satu fungsi deputi sudah berdiri sendiri, fungsi komunikasi ya, PCO. Jadi saya kira nanti kita lihat aja apakah akan keluar kepres baru dari Pak Prabowo untuk KSP yang sekarang. Gitu. Kasih ya. Harus kerja keras ya Mbak ya, kita harus kerja keras dan saya siap untuk bersinergi dengan Pak Menteri, Pak Budi Santoso untuk menjalankan dan melakukan berbagai macam terobosan di Kementerian Perdagangan. Kami menyadari bahwa ada berbagai macam permasalahan. Kemarin Pak Presiden juga telah menyampaikan bahwa pada dasarnya komoditas kita harus bisa berdaya saing dengan impor. Itu salah satunya. Lalu kemudian terkait perdagangan luar negeri yang tidak kalah penting adalah bahwa negara Indonesia punya beberapa kerjasama namanya CEPA ya, Comprehensive Economic Partnership Agreement di beberapa negara yang masih harus ditindaklanjuti. Kebetulan saya sebelum di sini menjabat sebagai anggota DPR RI di BKSAP, kami mengawal dalam berbagai kunjungan kerja kami dengan dengan beberapa negara untuk mendorong bagaimana kedua negara bisa bekerja sama. Kemarin juga sempat memimpin kunjungan ke Peru, salah satunya membahas mengenai CEPA. Jadi CEPA ini ternyata masih outstanding, masih perlu kita dorong di beberapa negara. Dan yang terakhir mungkin salah satu hal yang perlu kita nanti jajaki bersama berkaitan mengenai carbon trading, apalagi tentang perubahan iklim gitu ya. Ini kan sebuah isu yang bukan hanya isu kekinian, tapi isu yang harus kita hadapi dengan baik. Carbon trading merupakan salah satu hal yang harus kita dorong ke depannya juga. Jadi mungkin ini beberapa hal yang bisa kita diskusikan.
kami baik dari menteri maupun wakil menteri pastinya akan mengikuti visi dan misinya Pak Presiden. Bagaimana kita semua bekerja keras agar Indonesia maju dan bisa mewujudkan Indonesia emas di 2045. Dan untuk kami di Kementerian Kependudukan dan Pengembangan Keluarga, garis miring BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, kami tentunya siap bekerja keras untuk mewujudkan itu. Karena ada banyak hal yang harus dilakukan, baik itu di masalah kependudukannya maupun terkait dengan keluarga. Karena bagaimanapun juga masalah demografi adalah masalah yang sangat penting, karena kita kalau tidak bisa menggunakan bonus demografi, ini tentunya akan bisa menghambat nantinya kemajuan ke depannya. Jadi ini yang menjadi salah satu di program yang harus dilakukan, dan tentu saja Pak Presiden terpilih, Pak Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa penting untuk menggerakkan PKK dan Posyandu ke depannya. Dan mudah-mudahan nantinya keluarga Indonesia dapat lebih sejahtera dan dapat juga lebih bahagia, dan nantinya bisa menuju generasi emas Indonesia emas 2045. Akan jadi apa nih yang siap dikerjakan pertama? Alhamdulillah udah pelantikan, udah sah, ya itulah, mudah-mudahan amanah. Kalau apa yang dikerjakan pertama, ini saya mau ketemu Pak Menteri nih, saya menunggu arahan beliau gitu kan. Tapi kalau dari Bapak Presiden kan yang sebelumnya sudah jelas juga kan arahannya, bahwa olahraga harus lebih maju lagi lah, harus lebih concern lagi, karena beliau sangat bisa dibilang gila olahraga juga gitu kan. Dan jadi betul-betul untuk nanti ke depannya seperti apa. Belum, saya belum ketemu Pak Dito. Saya nunggu arahan dari beliau. Karena kan Pak Dito kan tadi pagi, terus wamennya kan sore ini, terus habis dari sini baru ke tempatnya Pak Dito. Belum sih, ini kita dengan anak-anak nih, Yokop sini. Kita mau ada pelantikan. Arahan-arahan tentunya masih belum. Ya, waktu arahan pada waktu kita diminta aja. Ya, waktu saya diminta jadi bersedia membantu beliau, ya di situ ada pengarahan-pengarahan ya. Diminta untuk agar memberi. Dia bilang, Pak Prabowo bilang, kau kan nggak terlalu sulit lagi nih. Ini bidang yang kamu geluti gitu kan. Jadi kamu pasti bisa lah gitu. Yang penting tegakkan semuanya, bereskan hukum semuanya itu. Jadi saya kira kita kan hanya pasti mengutip arahan ini kan dari pidato Pak Presiden, ya kan? Ya, kita cermati semua pidato Presiden, itu adalah merupakan arahan buat kita sebagai pembantu Presiden gitu. Jadi seperti yang kalian lihat kemarin itu, Pak Presiden sudah bicara tentang bagaimana penegakan hukum, pemberantasan korupsi, tetapi yang paling utama dan penting saya catat itu adalah apapun yang kita lakukan, beliau mengatakan harus berpihak kepada rakyat, membela rakyat. Itu yang luar biasa menjadi catatan penting buat saya. Jadi apapun, gitu kan, itu kan kita jabarkan dalam tugas kita, tapi semuanya harus kepentingan rakyat. Itu kita ada diskusi belum sih Pak dengan Prof Yusril? Oh ya, kemarin kita ada bertemu dengan Pak Yusril, sudah ada pembicaraan, tapi tentunya kan masih belum detail. Tapi artinya arahan-arahan sudah adalah dari beliau. Dia kan Menko saya, jadi kan harus mendengar juga dia sebagai Menko saya, dan kita walaupun selama ini jadi teman, tapi kalau sudah sekarang kan dia Menko. Ya, jadi harus kita konsultasikanlah sesuatu kepada beliau. Termasuk gitu. Program prioritas mungkin Pak? Belum. Jadi baru nanti kan, habis dari sini mungkin kita ke Kumham, di Kumham kita bertemu, ada di sana sambut ya, penyambutan terhadap para menteri, kemudian setelah itu nanti kita mulai berdiskusi nanti. Mudah-mudahan kita nanti semuanya sudah bisa bertemu dan rapat dengan mereka. Ya. Akan berkantor di mana, Bang? Sementara dikabarkan di Kuningan, di kantornya Menteri Hukum dan HAM dulu itu. Ya. Ya, karena saya sudah menjadi pejabat negara sebagai wakil menteri, ya, Wamenko, saya harus cuti sebagai pengacara. Itu konsekuensi yang harus saya terima. Jadi yang biasanya tiap hari kita bekerja, terima fee, ada invoice dan sebagainya, sekarang ini hanya untuk negara saja. Ini pengabdian kita lakukan. Ya, baik, terima kasih ya.